Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih karena saya boleh dipercaya, boleh dipakai Tuhan untuk memberkati setiap kita semua ya. Di sini bukanlah orang-orang yang baru lahir baru ya. Semua sudah mengerti dengan jelas apa makna dari kematian Tuhan Yesus ya kan. Di sini saya hanya mengingatkan tugas dan kewajiban kita di sini ini apa ya. Sebelum kita mengerti dengan detail tugas dan panggilan kita ada di bumi ini, saya akan bagikan tentang bagaimana kita bisa mengingat perkataan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Ayo kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 44. Ya. Sudah, yang sudah katakan amin. Amin. Yang di sana belum ya? Ya, ditunggu. Lukas 24 ayat 44. Sudah? Semua katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Silahkan duduk saudara. Amin. Ini yang berkata siapa? Yang berkata adalah Tuhan Yesus pada saat dia belum disalibkan ya. Dan ini sudah dinubuatkan bahwa Tuhan itu akan disalibkan. Di Galilea, Yesus menemui dan menampakkan dirinya kepada para muridnya ya. Dalam kesempatan inilah Yesus menjelaskan secara detail maksud dan tujuan Yesus itu datang ke dunia itu untuk apa ya. Sebenarnya sepanjang Yesus mengajar para murid-muridnya itu sekitar 3,5 tahun ya. Yesus udah berkali-kali menyatakan kenapa dia harus datang ke dunia ini. Kita ini adalah murid-muridnya juga kan. Kita bukan hanya sekedar pengikut, tapi kita adalah muridnya Tuhan Yesus. Nah, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu secara paralel Yesus menyatakan bahwa dia akan mati dan bangkit ya pada hari yang ketiga. Itu berkali-kali ya diucapkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan, juga diucapkan berkali-kali. Di sini ada 4 pemberitahuan. Kita buka di Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21 dikatakan, sudah semua ya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Ya. Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini pemberitahuan yang tahap pertama juga tertulis dalam Injil Markus 8 ayat 31, nanti bisa dibaca di rumah ya. Lukas 9 ayat 22, itu beritanya sama. Bahwa dia akan dibunuh ya. Bakal dibunuh oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat ya. Ada lagi pemberitaan kedua. Kita buka di Matius 17 ayat 22 sampai 23. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Saya bisa dibantu baca. Silahkan Pak Alek baca Matius 17 ayat 22 sampai 23 dengan keras.
23. Dan mereka akan membunuhnya dan dia akan dibangkitkan pada hari ketiga dan padaku para muridnya menjadi sama. Iya, anak manusia akan diserahkan, ya, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia ini adalah siapa? Tuhan Yesus. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Ingat, Tuhan sudah mengingatkan sebelum dia harus mati dibunuh. Contoh, saya bernubuat kepada pendeta Billy. Brur, nanti Brur bakal dibunuh. Nanti Brur akan diserahkan pada manusia. Waktu Brur Billy bilang mendengar itu, bagaimana perasaannya? Sukacita? Apa dia merasa sedih? Gimana, Bro? Tentunya sedih ya. Aduh, kok aku dinubuatkan aku harus mati sih? Pernah nggak kepikir dalam diri kita bahwa Yesus itu dinubuatkan harus mati? Jadi dia tujuannya ke dunia itu untuk mati. Ya, pernah nggak kepikir sama kita? Kita ini murid-murid Tuhan ya. Pada zaman itu murid-murid Yesus nggak pernah kepikiran sama sekali bahwa Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang hebat, yang banyak melakukan mujizat, yang banyak melakukan kuasa, banyak memberi makan, ya kan? Banyak terus menghidupkan orang mati. Menurut mereka nggak mungkin. Ngapain sih? Tuhan Yesus kok harus mati? Ya nggak? Mereka menganggap jahat banget sih. Tuhan Yesus harus dibunuh. Mereka pada waktu itu nggak bisa membayangkan. Mereka nggak bisa membayangkan Tuhan Yesus harus dibunuh, harus disiksa, ya, harus diserahkan. Dan nubuat ini banyak sekali terjadi terus-menerus. Dan terus-menerus Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya. Di dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Silahkan Bu Cindy baca. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ayat 17 sampai Haleluya. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Haleluya. Haleluya. Ia diolok-olok. Ia disesah. Ia disalibkan. Kalau saya sebagai pribadi Yesus, saya nggak mampu. Ya, buat apa saya dilahirkan cuma hanya untuk disesah, hanya untuk diolok-olok, hanya untuk disalibkan? Saya nggak mampu. Bahkan Yesus pun juga nggak mampu kan? Ingat, sebelum dia ditangkap, dia doa di Taman Getsemani. Dia berkata, "Bapa, jika boleh cawan ini berlalu daripadaku." Tapi Yesus adalah anak yang taat. Dia sendiri nggak mampu. Bukti dengan dia menangis dengan air mata, sampai keluar air mata, darah. Bisa nggak sih kita membayangkan Tuhan Yesus kenapa yang anak Tuhan, dia harus datang ke dunia. Tujuannya cuma mati, disalibkan.
Mending enak ya. Pelayanan dia hanya 3,5 tahun loh. Untuk diolok-olok, mampu nggak sih sebenarnya dia kalau sebagai ketuhanannya, dia keluar dari itu semua? Mampu. Tapi dia punya tugas, punya mandat. Dia dipercaya oleh Bapa untuk menolong umat manusia. Sebab kalau dia tidak menjadi domba yang disembelih, tidak ada karya keselamatan. Gak ada. Karena selama di dunia ini kalau kita mau diampuni dosanya harus apa? Kurban kan? Harus berkurban. Domba yang tak bercacat dan tak bercela itu, ya kan? Padahal domba itu masih bercacat. Tapi Yesus rela menjadi korban. Korban, kita perhatikan, korban yang disembelih. Ya. Misalkan kita begitu, kita pasti nggak mau. Nggak ada yang mau. Kalau kita ngerti panggilan kita, Tuhan Yesus mengerti panggilannya dalam hidupnya. Makanya dia rela disesah. Dia rela disalibkan untuk menebus umat manusia. Ini saya ulang-ulang berkali-kali karena saya mau kita mengerti bahwa salib Yesus itu bukan salib yang main-main. Salib Yesus tidak hanya sekedar disalib, kita hari ini memperingati kematian Tuhan Yesus, kita menangis, semua selesai. Sudah, bukan itu. Kenapa saya ingatkan ini? Agar kita mengerti betapa perjuangan Yesus itu seperti apa. Hanya untuk kita. Kita ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Kenapa dia harus mengatakan berulang-ulang tentang kematiannya? Satu hal, Tuhan itu bukan datang ke dunia untuk sekedar membangun rumah ibadah. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak sekedar menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak sekedar memberi makan, tapi tujuannya adalah mati. Ya. Kenapa kita ingatkan? Tujuannya adalah mati. Dan dia menang atas maut. Pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus di situ. Kita harus sadar. Pada waktu itu murid-murid juga tahu Tuhan Yesus bicara itu. Mereka kan juga bertanya-tanya ya. Tetapi tidak langsung berani bertanya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Ngeri banget ya, Yesus harus mati. Yuk kita rasakan. Kita rasakan apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Lalu ngapain kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan dikatakan, Yesus datang ke dunia, mati menebus dosa manusia. Dan menjanjikan kebangkitan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Ya, dan kita ingin hidup dari iman ini ya. Mereka tidak mengerti maksudnya Yesus itu. Mereka mencoba untuk tidak memikirkan nubuat Yesus. Murid-murid ini mencoba, nggak usah kita pikirin deh. Ngeri, ya, aneh, ya kan? Mereka coba berpikir positif saja. Karena mereka merasa memiliki pemimpin, Mesias yang hebat. Gak mungkin. Misalkan kita punya Pak Billy, ya, Pak Pendeta Billy. Ini contoh ya, Bro. Hebat, punya otoritas, punya kuasa. Tapi akhirnya kok dia mati disalibkan lagi, ya kan? Padahal salib itu adalah untuk orang-orang yang dianggap paling jahat. Kita harus ngerti bahwa kenapa salib itu, kenapa dia harus disalibkan? Karena salib itu hanya orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang dianggap paling jahat. Kenapa Yesus tidak kena penyakit? Ya kan matinya? Kenapa harus disalib? Itu perlu kita pikirkan baik-baik.
Karena kita ini adalah orang-orang berdosa yang sudah jatuh dalam kejahatan. Makanya Yesus harus disalib. Agar kejahatan kita dihapuskan, karena kita nggak mampu menghapuskan kejahatan kita. Amin. Amin. Ya. Ada tertulis dalam firman Tuhan, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi Tuhan mau dengan dia disalib, dia bangkit pada hari yang ketiga, berarti dia sudah lebih dari pemenang. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Pertama yang dilakukan oleh murid-murid adalah bertobat. Karena kita merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, bertobat. Tapi perintah Tuhan, pertobatan ini, berita tentang pengampunan dosa ini harus disampaikan ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu apa? Yerusalem itu apa? Dari keluarga kita sendiri. Ayo kita baca sama-sama. Kita bangkit berdiri. Matius 28, karena kita di sini adalah semua hamba-hamba Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan yang harusnya tidak perlu diajarin lagi, karena kita tinggal melakukan firman Tuhan. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita baca sama-sama, baca yang keras ya. Yang sudah katakan haleluya. Yuk, 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Silahkan duduk. Coba angkat tangan siapa yang merasa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Angkat tangan coba saya lihat. Muridnya Tuhan Yesus siapa? Ya, muridnya Tuhan Yesus ya. Oke. Tidak pengikut kan? Murid kan? Amin. Jadi Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah disalibkan. Tuhan Yesus sudah berperang atas maut. Tuhan Yesus sudah menang pada hari ketika dia bangkit. Lalu tugas kita apa sebagai murid? Tuhan Yesus sudah selesai loh tugasnya. Tuhan Yesus bicara agar ada pengampunan, agar ada keselamatan. Lalu tugas kita apa? Di sini kita baca tadi, tugas kita adalah memberitakan. Kalau enggak, sia-sia enggak kematian Tuhan Yesus? Sia-sia. Jangan kita menjadi santai-santai. Memangnya kita ini pengangguran. Ingat, firman Tuhan bilang, Yesus itu pokok anggur. Dia membersihkan ranting-rantingnya, tapi yang enggak berguna diapakan? Dibuang, dibakar. Ya. Ingat loh, kita di dunia ini bukan seperti manusia-manusia lain. Kita ini punya tugas. Kita ini punya tanggung jawab. Bukan kita loh yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih kita. Ayo kita kenali panggilan kita dalam hidup kita.
Jangan kita kalau disuruh melayani Tuhan nanti saja. Ada orang butuh ditolong, bentar. Tuhan itu adalah pengusaha yang memiliki seluruh isi dunia ini. Dia buat apa mati di kayu salib? Buat apa kalau kita nggak melakukan tugas kita? Buat apa dia harus menderita? Pengorbanan itu sia-sia. Jadi saat ini, saat kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan, ayo janganlah kamu santai-santai, karena ini zaman akan berakhir. Masih banyak jiwa-jiwa yang butuh ditolong. Coba renungkan baik-baik. Jangan kita menjadi pengangguran yang tidak berguna. Tahu nggak? Kalau kita nggak melakukan ini karena Tuhan yang perintahkan sendiri, pergilah. Jelas ya di sini ya. Yang ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini jelas ya. Berarti kalau kita tidak melakukan, berarti sama aja kita melawan perintah Tuhan. Ingat, kita murid. Kita harus melakukan seperti yang guru lakukan. Jangan enak-enakan. Karena jiwa ini, jiwa-jiwa butuh Tuhan banyak sekali. Apalagi sekarang, banyak kekerasan, banyak kejahatan, banyak sekali yang belum mengenal Tuhan. Ayo, saya ajak teman-teman semua, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, kerjakan panggilan Tuhan. Mulailah dari Yerusalem, baru ke Yudea, ke Samaria, akhirnya sampai ke ujung-ujung bumi. Kerjakan panggilan kita. Itu panggilan utama dalam hidup kita. Seperti Yesus katakan tadi, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa memberi makan. Dia bisa memberikan mujizat. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utama agar seluruh manusia di dunia ini bisa diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, hamba selesai berbicara. Tapi biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berkat untuk kami. Kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Murid-murid yang